Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Waspada, Kementerian Pertanian sebut sejumlah beras premium kemasan ternyata dioplos. Diduga dihukum pengasuh, 4 anak di Boyolali ditemukan dirantai dengan kondisi mengenaskan. Salahi izin tinggal, puluhan warga negara asing asal Tiongkok dideportasi. Empat orang anak ditemukan dalam kondisi mengenaskan dan mengalami kelaparan di sebuah rumah di Desa Mojo, Kecamatan Andong, Boyolali. Anak-anak itu juga tidur di luar rumah tanpa alas dan kakinya dirantai. Ini dirantai kalau buat kesalahan, adiknya berdua sama ini dirantai sama ember, sama tidur di luar sini. Kalau nggak kesalahan tidurnya di kamar, iya kan? 2 anak di bawah umur, kakinya dirantai dan harus tidur di luar kamar. Selama beberapa hari mereka juga tak diberi makan yang layak, hanya singkong berukuran kecil. Menurut pengakuan sang anak, itu merupakan hukuman jika mereka membuat kesalahan seperti mencuri. Sebenarnya ada 4 anak yang tinggal di rumah ini. Mereka merupakan 2 pasang adik kakak berasal dari Batang dan Semarang. Keberadaan mereka diketahui warga setelah salah satu dari anak tersebut berinisial MAF yang kakinya tidak dirantai keluar mencuri kotak amal di sebuah masjid di Desa Kacangan, Kecamatan Andong. Warga yang curiga dengan gerak-geriknya kemudian menangkap MAF. Ketika ditanya, MAF mengaku mencuri untuk membeli makan adiknya karena sudah 1 bulan sang adik tidak makan. Warga akhirnya mengantarnya pulang. Dari situlah warga menemukan ada 3 anak lain kakinya yang sedang dirantai. Itu sudah hampir 1 bulan anak-anak itu. Anak itu kata anak. Iya, kata anak-anak. Jadi dirantai antaranya anak satu dengan anak satunya, terus di tengah-tengah ada embernya. Ember itu diisi air atau? Enggak, cuma ember kosong, cuma dikalungkan saja. Sering katanya berulang-ulang, jadi setiap ada hukuman seperti itu enggak kasih nasi. Cuma yang ini kebetulan yang tidak dikasih nasi sekitar 10-7 hari. Tindakan itu dilakukan oleh seorang pria berinisial SP. SP beralasan perbuatannya itu merupakan hukuman bagi anak-anak asuhnya karena mereka sering mencuri. Tidak dirantai ini ngopo. Maling sinten? Napa? Maling gini sinten? Soalnya posisi ini jenengan tertutup lho, mboten enten gale lho anu enggak anak. Pas metu kesempatan maling keliling ngajengan ku ya. Minyak wangi yang disepuluh kebulan nggih. Polisi telah melakukan gelar perkara dan belum menetapkan SP sebagai tersangka. Kita laksanakan gelar perkara tadi pagi dan nanti akan diupdate. Tapi itu motifnya dirantai itu apa sih, Bang? Sampai dirantai gitu? Untuk hasil interogasi sementara ya itu bentuk cara pengajaran dilakukan oleh saudara S kepada si anak. Saat ini keempat anak sudah dibawa ke rumah singgah sementara atas arahan Bupati Boyolali. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Puluhan warga negara asing asal Tiongkok dideportasi ke negara asal setelah terbukti menyalahgunakan izin tinggal di Indonesia. Puluhan WNA itu ditangkap di sebuah pabrik garmen di Sragen. Kantor Imigrasi Kelas 1 Surakarta menangkap 21 warga negara asing asal Tiongkok. Usai ditangkap, puluhan WNA ini dihadirkan di tempat pemeriksaan imigrasi. Puluhan WNA ditangkap di sebuah pabrik garmen di Desa Pelumbon, Kecamatan Sambung, Macan, Sragen pada Jumat pekan lalu. Awalnya pihak imigrasi menangkap 21 WNA. Namun setelah diperiksa, 20 orang diantaranya terbukti melanggar pasal 122 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Mereka menyalahgunakan izin tinggal. Penangkapan puluhan WNA berkat adanya informasi dari warga mengenai aktivitas mereka di kawasan pabrik garmen. Setelah kita lanjutkan ke dalam proses pemeriksaan, ternyata dari 21 orang tersebut 20 terbukti
keimigrasian dan 1 orang tidak terbukti sehingga kita lepaskan. Seperti kita lihat bersama pada hari ini juga Senin 14 Juli 2025 pada hari ini juga orang asing tersebut akan kita pulangkan ke negara asal. Puluhan imigran gelap telah dipulangkan ke negara asalnya melalui Bandara Udara Juanda pada Senin malam. Mereka diantar bus dengan pengawalan ketat. Pihak imigrasi memberi peringatan keras terhadap perusahaan yang mempekerjakan tenaga asing untuk mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan. Heri Prasetyo melaporkan dari Surakarta. Puluhan warga rela antre untuk memeriksakan kesehatan jantung gratis saat hari bebas kendaraan bermotor di Boyolali pada Minggu kemarin. Kegiatan itu mencegah serta mengobati penyakit yang jadi penyebab kematian paling tinggi di tanah air. Bertempat di salah satu rumah sakit swasta di Boyolali, warga mengantre untuk ikut cek kesehatan jantung gratis. Dengan menggunakan sistem EKG atau elektrokardiogram, fungsi kerja jantung akan dicek dengan melihat pemantulan aktivitas listrik dari serat-serat otot jantung. Selain cek jantung, warga juga bisa mengecek tensi, asam urat, gula darah, hingga konsultasi kesehatan secara gratis. Warga pun memanfaatkan kesempatan ini tak terkecuali Sri Wahyuni yang sempat merasakan sesak di bagian dadanya. Tidak ada masalah, tapi kedepannya biar tahu. Emang selama ini ada keluhan-keluhan apa? Pernah ada di dada merasakan tidak enak kayak seperti janggal gitu. Ya, emang udah berapa sih Bu usianya? Usianya 49. Gimana Bu ini ada seperti ini pemeriksaan gratis ini gimana anggapannya? Dalam ada pemeriksaan gratis saya sangat senang karena kita bisa melihat kondisi kedepannya itu ada sakit jantung atau enggak. Sudah sering berarti untuk cek pemeriksaan seperti ini? Baru pertama kali. Metode jemput bola ini menyesuaikan program kesehatan nasional dari pemerintah dalam mendeteksi kesehatan jantung lebih dini. Tujuannya agar kesehatan masyarakat lebih bisa terpantau dan diobati secara cepat. Mendatangi ke masyarakat, entah itu ke kelompok di puskesmas maupun ke grup-grup, dan kita juga punya komunitas DM maupun komunitas stroke, kita juga selalu berikan edukasi dan pemeriksaan. Apa Bu ini yang diharapkan dengan kesehatan pada masyarakat nih? Ya khususnya sesuai program nasional untuk peningkatan kesehatan jantung juga, makanya kami saat ini, khusus hari ini kami upayakan untuk tadi pemeriksaan jantung di awal sehingga kita lebih dini mengetahui dan bisa menyehatkan masyarakat. Jika kondisi jantung bisa diketahui lebih dini, diharapkan masyarakat bisa menghindari resiko gagal jantung. Kementerian Kesehatan mencatat, penyakit jantung menjadi penyebab kematian tertinggi di tanah air. Penyakit stroke 19,42% dan serangan jantung 14,38%. Selain itu, beban pembiayaan penyakit ini cukup tinggi. Pada tahun 2022, jumlah pembiayaannya mencapai 24,06 triliun rupiah. Yulianto melaporkan dari Boyolali.